Secara syar'i, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya wajib dihindari oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah memerintahkan umatnya untuk menjauhi makanan yang haram, karena dampaknya tidak hanya pada dunia, tetapi juga akhirat, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar hanya kepadanya kamu menyembah." Di ayat yang lain juga disebutkan, "Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Jika kita tetap terjerumus pada makanan haram seperti daging yang disembelih tanpa nama Allah, bangkai, darah, hewan yang disembelih untuk selain Allah, dan sebagainya, maka Allah memberikan peringatan tegas. Nauzubillah, kita memohon perlindungan kepadanya agar tidak terjerumus dalam keharaman tersebut karena akibatnya sangat fatal. Berikut beberapa akibatnya. 1. Terhalangnya doa dan pahala. Allah menyampaikan bahwa makanan haram akan menjadikan doa seseorang tidak diterima. Allah tidak menerima salat seseorang yang makan makanan yang haram. Doa yang dipanjatkan dalam keadaan penuh rezeki haram sering tidak sampai ke langit karena hati dan lisan terkontaminasi. Begitu pula amal ibadah, seperti puasa, zakat, umrah atau haji, kemungkinannya menyusut pahalanya jika kondisi rizki tidak halal. 2. Menggerogoti iman. Rasa bersalah dan penyesalan karena mengonsumsi yang haram dapat melemahkan iman seseorang. Hati yang gelisah dan pikiran yang sulit tenang menjadi konsekuensi dari memakan makanan yang tidak sesuai syariat. Hal ini menjauhkan seseorang dari ketenangan batin yang seharusnya tercapai melalui rezeki halal. 3. Jiwa yang tidak bersih. Dalam Islam, tubuh manusia dianggap sebagai amanah. Dengan mengonsumsi yang haram, tubuh dan jiwa terjangkiti, tidak suci. Hal ini menjadi penghalang dalam mendekatkan diri kepada Allah, karena kesucian adalah salah satu syarat dalam banyak ibadah, seperti salat, membaca Al-Quran, zikir, bahkan muhasabah diri. Dampak dalam psikologis diantaranya. 1. Kebiasaan membangun rantai kejahatan. Sumber makanan haram seringkali berasal dari praktik tidak etis, menyakiti hewan, korupsi rantai distribusi, eksploitasi pekerja, atau kecurangan. Dengan memakan hasilnya, seolah menormalisasi praktik buruk semacam itu. Ini menjadi awal terbentuknya siklus kejahatan sosial yang lebih luas. 2. Rasa malu dan stigma sosial. Ketika diketahui bahwa seseorang mengonsumsi makanan haram, misalnya membeli daging yang tidak memiliki label halal, maka bisa timbul stigma. Di komunitas muslim yang lebih taat, hal ini dapat mencoreng reputasi, dianggap tidak peduli agama, ceroboh, atau bahkan berdosa terang-terangan. 3. Kecemasan, ketakutan, dan rasa bersalah. Ketika menyadari sudah terlanjur mengonsumsi sesuatu yang haram, seseorang sering merasa bersalah dan cemas. Apakah ini akan menyusahkan akhiratnya? Bagaimana jika ternyata tidak bisa taubat dengan sempurna? Rasa takut akan hari penghisaban sering menghantui pikiran dan menciptakan kecemasan batin. Dampak pada kehidupan sosial dan keluarga. 1. Hilangnya barakah. Rezeki yang tidak halal sering dianggap tidak membawa berkah. Meski terlihat banyak, seringkali tidak menetap, bisa cepat habis, mudah musnah, atau tidak membawa manfaat abadi. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin uang hasil dari pekerjaan samar-samar cepat luntur, susah diinvestasikan baik, dan menghadirkan stres keuangan. 2. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Suami atau istri yang tidak peduli soal kehalalan makanan bisa membuat pasangan atau keluarga merasa khawatir. Ini bisa menimbulkan konflik, ajakan salat anak atau guru mengaji ditolak karena uang jajan tidak halal, atau menu makanan di rumah dianggap haram oleh yang lain. Konflik ini mengganggu keharmonisan keluarga. Akibat dalam kesehatan fisik dan lingkungan. 1. Risiko kesehatan. Sumber makanan haram, misalnya daging dari pemotongan sembarangan atau hewan yang tidak sehat, dapat membawa penyakit dan kontaminan seperti bakteri dan virus.
Tidak ada jaminan kebersihan atau standar higienis dalam prosesnya, sehingga risiko keracunan atau infeksi meningkat. Video ini bertujuan memberi gambaran komprehensif tentang bahaya memakan yang haram, dampak spiritual, moral, sosial, psikologis, bahkan kesehatan fisik, serta hikmah besar ketika seseorang bekerja dan mengonsumsi secara halal. Semoga ini menjadi pengingat dan motivator untuk memperbaiki niat serta menjaga kehalalan dalam kehidupan sehari-hari, demi ridha Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar bagi dirinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari perbaikan diri kita semua.